Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan belajar tentang perbedaan antara buku fiksi dan non-fiksi. Yang di dalamnya nanti tentu juga kita akan membahas secara lebih dalam tentang pengertian, ciri-ciri, dan unsur-unsur dari buku fiksi dan non-fiksi itu sendiri. Pasti dalam kehidupan kalian pernah membaca buku fiksi kan? Atau buku non-fiksi. Dan sebagian dari kalian juga mungkin tidak asing dengan istilah itu. Singkatnya, buku fiksi adalah hasil imajinasi, sementara buku non-fiksi berdasarkan fakta. Tapi apakah itu saja perbedaannya? Pada dasarnya, buku fiksi itu merujuk kepada buku yang isinya fiktif, artinya tidak nyata, rekaan, imajinasi, atau khayalan. Isi dari buku ini berasal dari imajinasi penulisnya. Walaupun ada kalanya tokoh, alur cerita, atau latar bisa juga merujuk kepada sesuatu yang benar-benar ada. Katakan saja sebuah novel dengan tokoh utamanya bernama Albert Einstein, yang ketika mengenyam studi di Universitas Zurich tanpa sengaja menemukan mesin waktu. Albert Einstein mungkin orang yang betul-betul ada. Universitas Zurich juga benar merupakan universitas tempat Einstein mendapatkan gelar PhD. Tapi novel tersebut tetaplah karya fiksi, karena alur ceritanya bukanlah kejadian yang sesungguhnya. Lalu bagaimana dengan buku fiksi yang terinspirasi dari kisah nyata? Apakah disebut fiksi atau juga non-fiksi? Jawabannya tetap fiksi, karena penulis pasti memasukkan sesuatu yang mengacu pada imajinasinya di dalam cerita tersebut, baik itu tokoh fiktif, adegan, maupun tempatnya. Walaupun buku fiksi dapat ditulis dengan mengandalkan imajinasi, bukan berarti penulisnya tidak memerlukan riset. Justru karena ceritanya merupakan produk khayalan, ada kalanya penulis harus memberikan penjelasan agar pembaca merasa bahwa ceritanya masuk akal dan tidak absurd, kecuali penulis memberikan makna di baliknya. Oleh karena itu, tidak jarang pengarang novel sampai perlu melakukan riset agar isi bukunya lebih berkualitas. Sebut saja penulis Indonesia yang bernama D. Lestari, yang novel-novelnya membutuhkan riset atau penelitian, seperti novelnya yang berjudul Supernova, Petir, Partikel, Gelombang, dan lain sebagainya. Secara tradisional, fiksi bisa juga ditemui dalam bentuk novel, cerita pendek, fabel, legenda, mitos, dongeng, epik, dan puisi naratif. Sandiwara, termasuk juga opera, teater musikal, drama, permainan boneka, dan berbagai jenis tarian teatrikal. Namun, fiksi juga dapat mencakup buku komik dan berbagai kartun animasi, stop motion, anime, manga, film, permainan video, program radio, program televisi baik itu komedi dan drama, dan lain sebagainya. Sementara buku non-fiksi berbeda dengan buku fiksi. Buku non-fiksi itu bersifat data dan fakta di dalamnya, sehingga tidak sembarang orang dapat menulis buku non-fiksi. Isinya harus dapat dipertanggungjawabkan sebagai suatu kebenaran. Artinya, penulis buku non-fiksi harus berhati-hati dalam menyusun buku non-fiksi. Buku non-fiksi memiliki banyak ragam, seperti biografi dan ensiklopedia. Buku pelajaran yang teman-teman pakai juga termasuk dalam buku non-fiksi. Selain itu, buku-buku hasil penelitian, sejarah, sains, kesehatan, dan tips-tips juga termasuk ke dalam buku non-fiksi. Untuk memperdalam pemahamanmu, mari kita mulai dari pengertiannya terlebih dahulu. Adapun para ahli juga mendefinisikan tentang pengertian buku fiksi dan non-fiksi. Namun definisi fiksi dan non-fiksi dari para ahli itu juga berbeda-beda. Namun dari berbagai macam pendapat tersebut, kita dapat merangkumnya sebagaimana berikut ini. Jadi pengertian buku fiksi adalah sebuah karya imajinatif yang dibuat secara tertulis maupun tidak tertulis. Akan tetapi cerita ini masih memiliki kebenaran yang sesuai dengan pengalaman banyak orang. Dengan kata lain, fiksi merupakan sebuah prosa naratif yang sifatnya imajinasi atau karangan non-ilmiah dari penulis dan bukan berdasarkan kenyataan. Dengan kata lain, fiksi tidak terjadi di dunia nyata dan hanya berdasarkan imajinasi atau perkiraan seseorang saja.
Sedangkan non-fiksi merupakan sebuah karya yang inovatif dibuat dengan cara tertulis maupun tidak tertulis dalam proses pencarian dan pengamatan data, sehingga nilai kebenaran dari karya tersebut bisa dipertanggungjawabkan. Pengertian buku non-fiksi adalah buku yang berisikan kejadian sebenarnya, dan buku non-fiksi ini bersifat informatif. Dalam buku non-fiksi yang dibuat membutuhkan adanya pengamatan dan juga data, sehingga buku atau cerita atau isi yang ada di dalamnya itu dapat dipertanggungjawabkan. Bahasa dari cerita ataupun buku non-fiksi yang biasanya digunakan adalah bahasa denotatif atau bahasa sebenarnya. Jadi para pembaca bisa langsung memahami maksud dari isi atau cerita buku tersebut. Dengan kata lain, buku non-fiksi itu dibuat dengan berdasarkan pengamatan dan data yang sebenarnya, maka buku non-fiksi sering dijadikan sumber acuan informasi oleh si pembaca. Kemudian kita beralih ke ciri-ciri buku fiksi dan non-fiksi. Yang pertama, ciri-ciri buku fiksi. Berikut ada beberapa ciri-ciri yang melekat pada buku fiksi. Yang pertama, bersifat khayalan. Maksudnya adalah apa yang diceritakan adalah tidak fakta atau tidak berdasarkan pada fakta. Tulisan tersebut ditulis berdasarkan kemauan si penulis saja. Jadi apa yang tidak ada bisa diadakan, apa yang tidak mungkin bisa saja mungkin di buku fiksi tersebut. Yang kedua, penulisan menggunakan bahasa majas. Maksudnya adalah penulis dalam buku fiksi terdapat penggunaan majas oleh penulis. Ada banyak sekali majas dalam bentuk penulisan, mulai dari majas hiperbola, personifikasi, paradoks, dan masih banyak lagi. Tidak mungkin saya sebutkan dan saya jelaskan satu persatu pada bagian video ini. Penggunaan majas itu pula lah yang semakin memperindah ataupun menghidupkan rasa tulisan menjadi lebih sentimental. Kemudian yang ketiga, menggunakan gaya bahasa. Gaya bahasa ini memang sulit, karena setiap penulis itu memiliki karakter dan keunikan sendiri-sendiri terkait gaya bahasa yang digunakan. Karena gaya bahasa itu pula lah yang menjadikan cerita ini akan lebih hidup atau tidak. Ada yang menggunakan bahasa santai, ada juga yang menggunakan perpaduan antara bahasa Indonesia dan daerah, dan ada juga yang menggunakan perpaduan antara bahasa Indonesia dan bahasa asing. Kemudian yang keempat, menekankan pada emosi atau perasaan bagi pembaca. Maksudnya adalah tulisan yang dibuat sengaja dirancang untuk membuat pembaca terhanyut dalam rangkaian cerita tersebut. Dan yang kelima, terdapat pesan moral dan amanat tertentu. Ini yang menjadi penanda dari buku fiksi. Biasanya ada pesan atau amanat yang ingin disampaikan dan diambil hikmahnya oleh penulis kepada pembaca. Yang kedua, ciri-ciri buku non-fiksi. Yang pertama, tidak menggunakan gaya bahasa. Ciri pertama ini merupakan kebalikan dari cerita fiksi. Cerita non-fiksi tidak menggunakan gaya bahasa. Maksudnya adalah penulisan ditulis menggunakan bahasa tulis yang apa adanya, sesuai dengan fakta, referensi, dan sesuai dengan apa yang ditemukan di lapangan. Yang kedua, menggunakan bahasa yang sifatnya denotatif. Jenis cerita ini ditulis menggunakan bahasa yang sifatnya denotatif, di mana penulis tidak menggunakan bahasa tersirat atau disampaikan secara tidak langsung. Sebaliknya, penulis buku non-fiksi disampaikan secara langsung tanpa adanya sekat bakat yang berlebih-lebihan atau menggunakan bahasa yang berlebih-lebihan. Kemudian yang ketiga, berbentuk karangan ilmiah. Cerita buku non-fiksi ditulis berbentuk karangan ilmiah. Namanya juga karangan ilmiah, sudah pasti dari segi bentuknya tidak bisa semau penulis, karena ada aturan main tersendiri. Dan yang keempat, ditulis berdasarkan kajian. Jenis cerita ini ditulis berdasarkan kajian, pengamatan, atau dari hasil penelitian. Berlaku juga berdasarkan kajian literatur pun juga bisa. Kuncinya adalah sumber yang dapat diacu. Sumber-sumber yang digunakan inilah yang dipertanggungjawabkan atas tulisan yang kamu buat. Kemudian kita beralih ke unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi. Yang pertama, unsur-unsur buku fiksi. Yang pertama itu ada cover buku. Pada bagian sampul ini biasanya memuat judul buku, penulis, dan nama penerbit. Biasanya cover buku fiksi itu disesuaikan dengan cerita dalam buku tersebut. Atau bisa juga sebaliknya, cover dan isi cerita tidak berhubungan satu sama lain.
Kemudian yang kedua dan ketiga itu ada rincian subbab buku dan judul subbab buku. Untuk bagian ini jarang sekali ditemukan dalam buku fiksi yang menyebutkan secara spesifik bagian-bagian subbabnya. Biasanya hanya berupa daftar isi, pengantar, dan langsung ke bagian subbab yang berisi rangkaian cerita. Dan yang keempat, judul cerita. Pada bagian ini merupakan judul yang difokuskan pada cerita-cerita ataupun bagian-bagian ataupun scene cerita dalam sebuah buku fiksi. Misalnya dalam buku fiksi karya Seno Gumira Aji Dharma ini, ada beberapa judul yang mewakili masing-masing cerita. Biasanya masing-masing judul ini berkaitan satu sama lain atau juga bisa sebaliknya. Yang kelima, bahasa yang digunakan. Umumnya bahasa yang digunakan itu bersifat imajinatif. Banyak cerita yang di luar nalar manusia, termasuk juga dalam penggunaan majas di dalamnya. Dan yang keenam, terdapat unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik, baik itu tema, alur, setting, tokoh penokohan, dan sudut pandang. Kemudian kita beralih ke unsur-unsur buku non-fiksi. Yang perlu kita ketahui ada beberapa unsur yang melekat pada buku non-fiksi. Yang pertama, sampul buku. Pada bagian ini biasanya memuat judul buku, nama penulis, dan nama penerbit. Selain itu sering juga disertai tahun penerbit dan edisinya. Yang kedua, pokok bab buku. Pada pokok bab buku ini biasanya memuat kata pengantar. Dalam kata pengantar biasanya berisi penjelasan tentang isi buku secara keseluruhan, latar belakang dan tujuan penulis, serta manfaat buku tersebut. Kata pengantar sering disertai dengan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang berjasa yang sudah membantu penulis dalam menyusun buku tersebut. Yang ketiga, judul bab dan subbab. Unsur buku non-fiksi selanjutnya ini merupakan unsur yang juga melekat pada buku non-fiksi. Judul bab dan subbab ini biasanya dimuat pada bagian daftar isi. Daftar ini menjelaskan judul-judul bab dan subbabnya yang disusun secara berurutan disertai juga dengan halamannya agar memberikan kemudahan untuk pembaca. Kemudian yang keempat, ada isi buku. Isi buku itu merupakan unsur buku non-fiksi yang harus dipahami. Isi buku terdiri atas beberapa bab yang di dalamnya memuat pendahuluan, pemaparan utama, dan penutup. Bagi kamu yang sering membaca buku non-fiksi, tentunya sudah mengetahui bagaimana isi buku non-fiksi yang terperinci, yakni dimulai dari pendahuluan hingga penutup tersebut. Unsur buku non-fiksi selanjutnya adalah cara menyajikan isi buku. Cara menyajikan isi buku ini biasanya dimuat pada daftar pustaka. Pada daftar pustaka berisi daftar buku dan sumber-sumber yang digunakan untuk menulis buku tersebut. Kemudian selanjutnya itu adalah bahasa yang digunakan. Untuk mengetahui bahasa yang digunakan pada buku non-fiksi, biasanya dimuat pada halaman glosarium. Glosarium sendiri merupakan daftar istilah yang penting yang digunakan sebagai sumber penulisan buku tersebut, atau bahasa-bahasa yang digunakan oleh penulis dalam buku tersebut. Dan yang terakhir ada sistematika penulisan. Unsur buku non-fiksi ini berkaitan dengan sistematika atau urutan-urutan yang ada pada buku tersebut. Sistematika penulisan ini sangat penting agar tulisan yang dibuat runtut dan tidak asal-asalan. Dan perlu kita ketahui juga hubungan antara unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi. Dalam mengamati setiap unsur yang terkandung dalam buku fiksi dan non-fiksi, kita dapat menyimpulkan bahwa sebagian unsur memiliki kesamaan dan sebagian lagi memiliki perbedaan. Unsur-unsur yang sama-sama dimiliki baik itu buku fiksi maupun non-fiksi, yaitu adalah sampul atau cover, kemudian bagian subbab, dan yang ketiga itu bagian judul subbab. Sementara bagian-bagian yang lain itu merupakan perbedaan antara buku fiksi dan non-fiksi. Dalam hal perbedaan, buku non-fiksi itu memiliki isi yang ilmiah, aktual, atau faktual, disajikan dengan bahasa baku dan memiliki sistematika penulisan standar. Sedangkan buku fiksi memiliki tokoh dan penokohan sebagai pelaku cerita, didukung dengan tema, disajikan dengan bahasa variatif atau bahasa tidak baku, dan dilengkapi dengan alur cerita yang beraneka ragam. Nah, berikut ini merupakan rangkuman akan perbedaan buku fiksi dan non-fiksi yang baru saja kita bahas tadi. Secara garis besar, adapun beberapa perbedaan pengertian fiksi dan non-fiksi, di antaranya sebagaimana berikut ini. Jadi cerita fiksi itu dibuat dengan imajinatif karena dalam pembuatannya itu menggunakan sebuah khayalan atau sebuah karangan oleh penciptanya.
Dalam pembuatan cerita fiksi tidak membutuhkan sebuah pengamatan terlebih dahulu. Kemudian untuk non-fiksi merupakan sebuah karya informatif. Dalam pembuatan cerita non-fiksi harus menggunakan sebuah informasi dan pengamatan terlebih dahulu. Jadi semua data yang ada merupakan suatu hal yang penting karena untuk pembuatan sebuah cerita non-fiksi. Kemudian juga ada nilai kebenaran. Pengertian fiksi dalam pembuatan cerita nilai kebenarannya tidak wajib atau tidak harus untuk dipertanggungjawabkan kebenarannya. Pasalnya, dalam pembuatan cerita fiksi hanya menggunakan imajinasi atau sebuah khayalan penciptaannya. Sedangkan untuk buku non-fiksi nilai kebenarannya adalah wajib dan harus bisa untuk dipertanggungjawabkan. Jadi dalam pembuatan karya non-fiksi harus melalui sebuah pengamatan dan mencari data informasi yang sebenar-benarnya. Jadi itulah ya perbedaan antara buku fiksi dan non-fiksi. Jadi itulah materi singkat tentang perbedaan antara buku fiksi dan non-fiksi. Jika ada pertanyaan, kamu bisa sampaikan pertanyaanmu itu pada bagian komentar video ini. Dan apabila kamu menyukai video ini, silakan like dan share video ini kepada teman-temanmu. Saya tutup pertemuan ini, kita ketemu lagi pada video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.